Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah pada pagi hari ini. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, untuk
Tuhan, memulai Tuhan untuk ibadah kami Tuhan, untuk kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami mengundang hadirat-Mu hadir Tuhan, Roh Kudus-Mu turun atas kami, mengurapi hati kami Bapa. Biarlah setiap apa yang akan kami lakukan Tuhan, kami akan membawakan puji-pujian boleh menjadi berkat dan menyenangkan hati Engkau. Bapa, Engkau berkati setiap umat-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kuasa kasih anugerah-Mu dan kemurahan-Mu turun atas kami Bapa. Biarlah nama Engkau dimuliakan, nama Engkau diagungkan Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau jamah setiap hati kami. Tuhan, di mana jemaat-Mu juga yang belum hadir, yang dalam perjalanan, Engkau hentar sampai ke tempat ini dengan selamat Bapa. Dan juga yang tidak hadir Bapa, yang dalam Tuhan masalah, Tuhan di dalam sakit, Tuhan Engkau lawat mereka satu persatu Bapa, sehingga kami boleh berkumpul kembali beribadah di tempat ini. Terima kasih Yesus, kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya ke dalam nama-Mu saja. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara, kita akan sambung lagi dengan oh betapa indahnya. Puji-pujian tadi mengatakan kasih Tuhan itu tuh sungguh luar biasa atas kita. Kasih Tuhan sungguh tidak pernah berubah di dalam hidup kita, sepanjang hidup kita tetap untuk selama-lamanya. Saudara, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat satu pujian, sungguh besar setiamu.
Engkau baik Tuhan. Kau Allah yang layak ditinggikan, Kau Allah yang layak diagungkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kuasa-Mu begitu besar di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang luar biasa, yang dahsyat di dalam hidup kami Bapa. Tuhan, Kau jamah setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Bapa. Engkau puaskan kami dengan kasih-Mu, dengan kemurahan. Biar Roh Kudus-Mu mengurapi setiap umat-Mu Tuhan yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Di mana Tuhan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau pakai Tuhan hamba-Nya luar biasa untuk kemuliaan bagi Engkau Bapa, sehingga firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan berbuah-buah yang manis Bapa, menjadi berkat di dalam kehidupan kami Bapa, dan juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami Bapa. Engkau urapi Tuhan hamba-Nya yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, dari ujung rambut sampai telapak kakinya, dan juga Engkau berkati seluruh keluarganya dan pelayanannya. Haleluya Yesus, terima kasih. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan menikmati satu bagian firman Tuhan yang sudah digenapi bagi orang-orang percaya sejak masa perjanjian lama hingga pada perjanjian baru. Tetapi itu juga berlaku untuk kita. Yaitu tentang orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Bulan yang lalu kita baru memperingati Pentakosta, dan di sana banyak mujizat terjadi ketika Pentakosta, sehingga murid-murid yang tadinya orang biasa menjadi orang luar biasa karena mereka dikuasai oleh Roh Kudus. Dan saya pada pagi ini mengajak kita semua untuk melihat dua tokoh dari Alkitab yang hidupnya sungguh-sungguh dikuasai oleh Roh Kudus, yaitu Daud dan Petrus. Dan seperti biasanya saya mohon Pak Handi untuk membacakan firman Tuhan untuk kita. Jadi orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Yang pertama kita melihat Daud. Daud dalam banyak terjemahan diartikan sebagai Dawid, yang artinya pemimpin. Walaupun banyak yang meragukan arti nama Daud ini. Tapi kita semua tahu bahwa sampai sekarang orang Israel, bahkan semua orang percaya, bahkan Tuhan Yesus sendiri pun berasal dari keturunan Daud. Nah, Daud ini orang yang biasa menjadi luar biasa. Kenapa? Mari kita lihat 1 Samuel 16 ayat 11 sampai 13. 1 Samuel 16 ayat 11 sampai dengan 13. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Kudus, Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari seluruh perikop ini kalau kita membaca di sana, Daud ini tidak masuk hitungan atau tidak masuk pertimbangan. Oleh karena bagi orang Yahudi, orang Israel yang Tuhan perintahkan untuk mempersembahkan anaknya adalah anak sulung. Nah, sehingga ketika Samuel berada di Bethlehem sesuai dengan firman Tuhan supaya mengurapi orang yang akan Tuhan tunjukkan sebagai pengganti Saul. Maka mula-mula Samuel melihat Abinadab dan dia berpikir bahwa orang ini pastilah memenuhi kriteria untuk menjadi orang pilihan. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Nah, kemudian
lewat anaknya yang lain. Ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepadanya, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Nah, sampailah ayat yang ke-11 sampai 13. Adakah semua ini anakmu? Oh, masih ada. Tapi itu yang bungsu lagi menggembalakan kambing domba di padang. Dan apa yang terjadi setelah Samuel mengurapi Daud? Berarti bahwa orang yang setelah diurapi dengan Roh Kudus, di ayat yang ke-13 dikatakan apa? Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Sejak dia diurapi. Dan orang ini tidak masuk hitungan. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam dirinya mengubahkan dia, membuat dia menjadi orang yang sangat potensial, yang luar biasa. Kemudian Daud ini sejak saat itu dia disertai oleh Tuhan. Ayat yang ke-18. 1 Samuel 16 ayat 18. Lalu jawab salah seorang hamba itu. Katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai Daud sejak dia diurapi oleh Samuel. Dan dikatakan bahwa orang yang diurapi ini bukan orang yang tidak memiliki kualifikasi apa-apa. Di sini disebutkan bahwa ia pandai main kecapi. Lalu yang kedua, seorang pahlawan yang gagah perkasa. Yang ketiga, seorang prajurit yang pandai bicara. Dan yang berikutnya, elok perawatannya. Tapi semua ini akan sia-sia kalau Tuhan tidak menyertai dia. Saudara dan saya kira kita semua yang di ruangan ini punya keistimewaan kita masing-masing. Tapi kalau Roh Kudus tidak mendiami dan menguasai kita, itu tidak ada artinya. Saudara punya kelebihan-kelebihan itu hanya kita banggakan untuk perkara-perkara dunia ini. Tetapi tidak berarti apa-apa kalau Tuhan tidak menyertai kita. Makanya dikatakan bahwa Tuhan menyertai dia. Jadi sudah dua hal di sini, yaitu bahwa sejak dia diurapi oleh Roh Kudus, Roh Tuhan, berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Dan sekarang Tuhan menyertai dia. Dan dia juga, karena Tuhan yang menyertai orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, pastilah dia orang yang tulus hati dan rendah hati. Pasal 16 ayat 21 sampai 23. 1 Samuel 16 ayat 21, 22 dan 3. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Walaupun Daud sudah diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja menggantikan Saul, tapi tidak serta-merta dia berada di top pimpinan itu. Tapi kalau boleh kita katakan bahwa dia adalah orang yang mulai dari bawah. Yaitu apa? Dia menjadi pelayan Saul. Dikatakan di sini, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Jadi seharusnya Daud protes dong. Kan Samuel mengurapi aku untuk menjadi raja, kenapa sekarang harus menjadi pelayan? Dan banyak di antara kita tidak cukup rendah hati ketika Tuhan menyuruh kita untuk melakukan pelayan yang sederhana, yang barangkali tidak sesuai dengan pendidikan kita, yang barangkali tidak sesuai dengan kedudukan kita. Kecenderungan kita adalah protes karena tidak diperuntukkan untuk itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud, yaitu bahwa dia mengikuti pimpinan Roh Kudus sesuai dengan kehendaknya. Yaitu apa? Setiap kali ada gangguan error si Saul, dia mainkan kecapinya, memuji Tuhan, lalu roh jahat itu undur daripada Saul. Yang berikutnya bahwa dia adalah seorang pemberani.
Dan di pasal 17 ini kita tahu bahwa kisahnya tentang perang melawan bangsa Filistin dan secara personal Daud berhadapan dengan Goliat. Tapi bukan itu yang akan kita lihat. Kita akan melihat saja ayat 36 dan 37. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai dengan 37. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau." Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus menyertai kita. Tetapi melalui tahap-tahap pelatihan yang barangkali kita tidak menyadarinya. Kenapa Daud ketika di padang waktu menggembalakan kawanan dombanya, dia sudah terbiasa untuk menghadapi singa, beruang, lalu barangkali pemangsa yang lain yang akan menyerang kambing dombanya. Dan Daud membinasakan semua itu. Artinya latihan sebelum dia menghadapi Goliat. Latihan dulu terhadap binatang-binatang ini. Dan dia punya keterampilan untuk mengalahkan baik serigala maupun beruang. Tetapi sekarang tantangannya bukan singa dan beruang, tetapi seorang yang tingginya sekian hasta. Itu ada duplikasinya di Saat Malang, saya sudah pernah ke sana. Goliat itu tingginya 3 meter saudaranya. Dan saya berdiri di replikanya itu hanya separohnya dia. Dan Daud juga ada replikanya di museum itu. Tidak sebanding. Nah, tetapi mengapa dia berani menghadapi itu? Karena Tuhan sudah membawa dia melewati pelatihan-pelatihan tadi sampai dia pada tingkat kematangan untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Kalau Daud nggak pernah mengalahkan singa, ini nggak akan ada ceritanya. Karena barangkali dia sudah diterkam oleh singa dan beruang di padang belantara. Jadi pencobaan-pencobaan yang kita hadapi itu latihan bagi kita untuk menghadapi tantangan yang lebih berat di dalam kehidupan ini. Tapi seringkali yang terjadi ketika kita menghadapi tantangan, kita menggerutu, kita mengomel, kita mengeluh kepada Tuhan. Padahal itu barangkali satu latihan. Kepada mahasiswa saya bilang, jangan kalian lihat bahwa saya sekarang dosen. Saya katakan, saya mengajar dari murid kelas 1 SD. 6 tahun. Saya belajar dari mengajar kelas 1 SD sampai SMA. Nah itu apa? Sebagai bagian dari latihan supaya kita memiliki keterampilan yang lebih untuk menghadapi tantangan yang lebih besar lagi. Dikatakan pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Artinya kalau Tuhan pernah menolong kita, dia tidak akan lepas tangan pada tantangan-tantangan yang lebih berat. Nah, kenapa Roh Kudus menyertai kita, menguatkan hati kita, walaupun secara manusia kita tawar hati. Selanjutnya dikatakan bahwa orang yang dikuasai oleh Roh Kudus ini, Daud, mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Ayat 45 sampai 47, masih 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai dengan 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu.
Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan kelembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Orang yang dikuasai oleh Roh Kudus adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak mengandalkan apa yang dia miliki, tidak mengandalkan perangkat-perangkat yang canggih. Karena Daud tadinya diberikan baju sirah Saul, tetapi keberatan baginya. Dan dia memilih untuk mengandalkan Tuhan. Di sini dikatakan apa? Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Persoalan boleh ada, besarnya seperti apa, kadang-kadang melampaui kemampuan kita. Tapi kalau kita mendatangi, menghadapinya dengan nama Tuhan semesta alam, pasti kita akan melewati tantangan itu. Engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Atau yang disebut sebagai apa? Yehovah Tsabaoth, Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi. El Gibor, Tuhan yang tidak ada tandingannya, Tuhan yang tidak bisa disetarakan dengan apapun. Berarti Allah kita adalah Allah yang hebat. Jangan seperti orang Israel ketika melihat panen orang-orang Kanaan berhasil, mereka berpikir itu karena Baal. Lalu mereka mulai menyembah Baal. Mereka melihat bangsa-bangsa lain, Asitoret dari orang Edom, membuat mereka berhasil. Oh, kayaknya itu Asitoret itu. Lalu mereka menyembah itu. Tuhan adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta, yang tidak ada tandingannya dengan siapapun juga. Nah, karena itu dikatakan apa? Ada tujuannya. Kenapa dia mengandalkan Tuhan? Di ayat yang ke-46 bagian akhir, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Saudara menghadapi tantangan itu, Tuhan mengizinkan supaya tetangga saudara mengetahui bahwa engkau mempunyai Allah. Supaya rekan-rekan kita tahu bahwa engkau orang Kristen percaya pada Tuhan. Bukan hanya sekedar pamer, tapi supaya orang tahu bahwa di Israel itu ada Allah. Artinya Allahnya orang Israel tidak sama dengan Allah orang lain. Cukup banggakah saudara kita punya Allah? Halo? Lalu yang berikutnya, dan supaya segenap jemaah ini tahu. Karena Saul, abang-abangnya Daud, semua ketakutan. Bangsa Israel yang menghadapi orang Filistin hari itu ketakutan. Tapi dengan peristiwa itu supaya jemaah ini tahu, supaya jemaah Sinai ini tahu bahwa ada Tuhan. Bukan sekedar kita anggota jemaat, tapi supaya jemaah ini tahu. Saudara dan saya tahu. Tahu kenapa? Bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Supaya Bapak Ibu Saudara sekalian tahu bahwa Tuhan menyelamatkan kita bukan dengan kemampuan, bukan dengan teknologi semata-mata, tapi oleh kuasa. Kuasa yang bekerja di dalam kita. Dan tadinya abang-abangnya Daud ini memarahi Daud. Engkau datang untuk menonton perang. Tapi Daud tidak ciut. Tidak ciut karena Roh Kudus menyertai dia untuk berani menghadapi tantangan. Dan ini membuat kehidupannya berdampak. Bahwa semua orang tahu. Nah, jangan kita menjadi orang Kristen tapi kita tidak pernah tahu bahwa Tuhan adalah penolong kita. Bukan semata-mata dengan pedang dan bukan dengan lembing. Bukan dengan keterampilan kita, pangkat kita, apa yang kita miliki. Tapi semua perjuangan kita harus kita andalkan Tuhan. Lalu ia disertai Tuhan dan sukses. Pasal 18 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. 1 Samuel 18 ayat 12, 13, 14. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul ia telah undur,
Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ayat 14 sangat baik. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab saudara dan saya juga berhasil dalam perjalanan kita kalau Tuhan menyertai. Karena kita pun umat Tuhan sama seperti Daud. Tetapi kalau kita melihat ayat 13, ayat yang ke-12 maksud saya di sini, dikatakan bahwa roh Tuhan telah undur daripada Saul dan karena Tuhan menyertai Daud, lalu Saul itu takut kepada Daud. Lalu apa yang ia lakukan? Ia menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000. Ini yang namanya tipu daya dunia, ini kadang-kadang kelicikan mereka sangat luar biasa. Dengan kata lain, Daud diangkat, dinaikkan pangkatnya. Tapi tahukah saudara bahwa dia memimpin pasukan di garis depan? Itu maksud Saul supaya dia berada di garis depan dan kalau ada pertempuran orang ini mati. Bukan sekadar diberikan pangkat. Nah kalau saudara tidak mengandalkan Tuhan, di kantor saudara diberikan jabatan yang bagus, jabatan itu mematikan iman saudara. Kalau kita hanya pertimbangan manusia, wah ini naik pangkat ini, puji Tuhan nih. Tapi itu barangkali yang membuat kita celaka. Kadang-kadang orang nggak tanya Tuhan dulu. Daud tidak mengandalkan apa yang dikatakan oleh Saul di sini sebab dia tahu, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Berarti kalau dia berada di depan di setiap gerakan tentara, maksud Saul engkau mati sebab engkau saingan. Tapi Tuhan yang menyertai kita tidak pernah akan mencelakakan kita, sekalipun berbagai trik dilakukan oleh manusia untuk menjadi perangkap bagi kita. Nah karena apa? Daud berhasil di segala perjalanannya. Amin saudara. Sebab apa? Tuhan menyertai dia. Nah artinya kalau Tuhan menyertai kita, jangan takut kegagalan. Tantangan ada. Daud menghadapi serigala beruang, menghadapi Goliat. Sekarang menghadapi Saul yang punya segala tipu muslihat ini. Tapi tidak gagal Daudnya. Karena apa? Tuhan menyertai dia. Tuhan yang mana? Yehova Tsebaot. Tuhan semesta alam menyertai dia. Dan dia sukses. Ayat 28 dan 29. 1 Samuel 18 ayat 28 dan 29. Lalu mengertilah Saul dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Jadi orang lain tahu bahwa Tuhan menyertai kita, tidak selamanya itu berita yang baik bagi kita. Nah ini dikatakan bahwa dia menjadi musuh seumur hidupnya. Seumur hidup Daud. Seumur hidup Saul. Nah oleh karena apa? Tadi dia sudah punya rencana yang jahat di ayat 12 tadi. Dan itu menjadi duri di dalam dagingnya. Tapi Daud santai-santai aja. Karena dia tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Dan di sekitar kita ini tidak semua orang baik-baik saudaranya. Ini Saul tadinya suka kepada Daud. Tadi sudah disebutkan. Tapi belakangan kenapa dia benci? Karena roh jahat menguasai hati dan pikiran, emosinya. Kemudian dia bertindak brutal. Nah kemudian orang yang disertai Tuhan, yang dikuasai oleh Roh Kudus juga rela ditegur kalau dia memiliki kesalahan. Kita melihat 2 Samuel 12 ayat 13. 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati.
Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Firman Tuhan di dalam Yohanes 16 dikatakan bahwa apabila roh itu datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Daud juga berdosa. Mungkin boleh dikatakan Saul tidak pernah melakukan dosa yang dilakukan oleh Daud. Tapi Saul tidak pernah bertobat. Tidak pernah bertobat. Nah, orang yang dikuasai oleh Roh Kudus itu ada kesalahan. Ada sesuatu yang kita lakukan. Tapi peringatan dari Tuhan, apakah itu melalui firman Tuhan yang kita dengar, melalui hamba Tuhan, melalui teman kita, rekan kita, dan sebagainya. Itu akan dipakai oleh Roh Kudus sebagai alat untuk menyadarkan kita. Dan pertobatan Daud itu kemudian ditulis dalam Mazmur 32, Mazmur 51. Sebagai pengakuan bahwa dia telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, tetapi kasih karunia Allah itu tidak dihilangkan semata-mata oleh karena dosa kita. Tapi justru menginsafkan kita untuk bertobat dan percaya pada Tuhan. Nah, kita lihat tokoh yang kedua dalam perjanjian baru, yaitu Petrus. Petrus disebut Petra, Kefas atau batu karang, anak Simon. Dipenuhi oleh Roh Kudus ketika kapan? Ketika hari Pentakosta. Di Kisah 1 ayat 8 dikatakan apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Dan ini dipenuhi oleh Tuhan ketika hari Pentakosta. Lalu Petrus dan kawan-kawannya hadir di situ bersama 120 orang lainnya yang sudah berdoa selama 10 hari menantikan kegenapan janji Tuhan itu. Dan orang yang tadinya bicara tanpa berpikir, sekarang bicaranya dikuasai oleh Roh Kudus. Yaitu apa? Berkhotbah. Nah, artinya kalau orang yang dikuasai oleh Roh Kudus tadinya cerita barangkali hanya soal gadget, soal ini macam-macam sekarang ini. Nah, Roh Kudus mengarahkan kita untuk melihat bahwa kegenapan janji Tuhan itu terjadi. Mari Pak, Kisah 2 ayat 14. Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan campakkanlah perkataan ini. Nah, khotbahnya cukup panjang di pasal 2 ini. Tapi orang yang dikuasai oleh Roh Kudus mulai berbicara kegenapan janji Tuhan. Kegenapan janji Tuhan yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Bahwa akan terjadi pada hari-hari terakhir demikian, bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Jadi Roh Kudus itu dicurahkan kepada setiap orang yang sudah percaya. Semua manusia menerima karunia Roh Kudus itu. Dan ketika kita percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus menurut Efesus 1:13. Anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Artinya firman Tuhan mau mengatakan bahwa dalam masa perjanjian baru dan orang percaya sekarang ini, kita juga memiliki hal yang sama seperti Daud. Kalau Daud tadi bisa mengalahkan musuh yang besar, yang tidak sebanding dengan dia. Oleh karena apa? Roh Kudus menyertai dia. Dan dia berani menghadapi segala gejolak di dalam kehidupannya itu oleh karena Tuhan menyertai dia. Nah, berarti bahwa kuasa Roh Kudus itu juga sudah dicurahkan pada kita semua. Kadang dikatakan semua manusia. Mulai dari teruna-teruna, anak remaja, sekolah minggu, sampai pada orang tua. Semua dipenuhi oleh kuasa
Roh Kudus. Supaya apa? Mereka bernubuat, yang dibicarakan itu hal-hal yang berhubungan dengan kehendak Tuhan. Dan dikatakan bahwa barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat yang ke-21. Daud tidak mengandalkan pedang, tapi dia berseru kepada Yehova Tsebaot, mengandalkan nama Tuhan. Nah, kalau sekarang ini saudara dan saya menghadapi persoalan, kepada siapa kita berseru? Tetanggakah? Atasan kita kah? Rekan sekantor kita kah? Tetangga kita. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Daud mengandalkan Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, Goliat tidak berdaya. Saul yang berniat jahat terhadap dia pun kemudian merasa takut kepadanya oleh karena apa? Daud disertai dan mengandalkan Tuhan. Nah, saudara dan saya yang didiami oleh Roh Kudus juga punya potensi yang sama. Lalu kuasa-kuasa untuk mengadakan mujizat di sini. Hari Senin yang lalu saya pelayan di satu tempat bersama istri saya cerita kepadanya. Ada seseorang yang sudah error, sekian tahun udah keluar masuk panti rehab. Ini saya minta, tiap kali saya datang doakan dia menghindar, nggak mau, menolak. Tapi minggu kemarin, di antara 3 orang yang membaca Alkitab bersama-sama dengan saya, orang ini jalan mondar-mandir. Sambil dengar firman yang Tuhan yang kita baca. Setelah dia mondar-mandir, akhirnya duduk. Lalu saya katakan, mau berdoa? Mau. Yang biasanya menolak, sekarang itu duduk diam. Dan ketika selesai berdoa, abangnya beritahu, Pak, tadi berdoanya kusuk banget. Saya bilang, selama ini dia menghindar. Padahal dia ada hal yang perlu ditolong. Tapi saya bilang, mau didoakan? Enggak mau. Mau baca firman Tuhan? Enggak mau. Jadi Tuhan mengingatkan bahwa mujizat itu terjadi. Perkataan itu ada pada mulut saudara dan saya. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mujizat di Kisah pasal 3 yaitu seorang yang sudah berumur 40 tahun. Yang hidupnya mengemis di gerbang elok bait Allah. Ketika Petrus dan Yohanes datang untuk bersembayang pada pukul 3 petang. Orang ini mengharapkan untuk mendapatkan sedekah. Tapi Petrus dan Yohanes menawarkan apa? Emas dan perak tidak ada padaku. Tapi dalam nama Yesus orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Mujizat terjadi bukan hanya sekedar dia bisa berjalan. Orang itu seandainya dia dapat sedekah orang yang kasih bongkahan emas. Ya barangkali karena belas kasihan 1 kilo emas. Tapi kalau dia tidak bisa berjalan tetap saja namanya pengemis kaya. Ya kan? Banyak orang yang ingin hidup dalam status quo keadaan yang tidak berubah. Tuhan mau mengubah kita. Petrus tidak memberikan ini tapi sekarang kok dia bisa berjalan. Melompat-lompat memuji Tuhan yang tidak bisa dilakukan sebelumnya. Ada orang yang mengatakan gak apa-apa. Lumpuh juga yang penting benghar kaya ya. Nah, tapi tidak mengubah keadaan kita. Orang yang luar biasa menjadi yang luar biasa. Kisah 4:13-14. Kisah para Rasul 4 ayat 13 sampai dengan 14. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Petrus dan Yohanes kemudian menjadi pemberani. Sama seperti Daud tadi. Dilarang untuk tidak lagi memberitakan di dalam nama Yesus. Tapi Petrus dan Yohanes berkatakan silahkan kamu pilih. Kami memilih takut akan Tuhan daripada takut. Tidak takut ancaman. Jadi kalau nubuat dalam Yoel itu digenapi, berarti saudara dan saya juga. Kita tidak perlu takut terhadap berbagai
tantangan kehidupan ini. Dalam ayat yang ke-13 dikatakan apa? Keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Kehebatan mereka apa? Mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Itu yang hebatnya. Orang biasa tapi menjadi pengikut Yesus, itu akan membuat orang terheran-heran. Tidak terpelajar, tapi pengikut Yesus. Nah saudara, pengikut Yesus apa yang terjadi? Wah, jangan sampai tetangga kita mendengar pengikut Yesus ini lebih banyak keluh kesahnya daripada bukan pengikut Yesus. Tapi kalau pengikut Yesus menghadapi masalah, wah dia memuji Tuhan, mengucap syukur, mengandalkan Tuhan. Seperti Daud. Daud itu juga diejek habis oleh kakak-kakaknya, oleh orang-orang lain. Nah, mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Artinya pengikut Yesus punya keistimewaan. Saudara dan saya pengikut Yesus bukan? Amin ya. Kita semua pengikut Yesus. Apakah kita punya keberanian seperti Daud? Itu pertanyaannya. Apakah kita punya keberanian seperti Petrus dan Yohanes? Pasti kita punya karena Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita, mendiami hati kita. Pengecut menjadi pemberani. Ayat 18 sampai 20. Kisah Para Rasul 4 ayat 18 sampai dengan 20. Dan setelah kudanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Saya kira kita semua mengenal Petrus, dan bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu saya pernah menyampaikan firman Tuhan itu juga. Petrus tadinya penakut, terhadap pembantu aja takut. Ya, perempuan yang mengatakan engkau muridnya takut. Sekarang kok berani? Berani itu bukan orang biasa menghadapi para petinggi, alim ulamanya orang Yahudi pada waktu itu, yaitu Sanhedrin 70 orang. Tapi tidak takut ketika dikatakan jangan berbicara lagi dalam nama Yesus. Pilih sendiri, kami tetap. Artinya apa? Keberanian itu dibangkitkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam hati mereka. Nah sehingga keberanian ini kemudian berdampak. Ayat 31 Pak, ayat terakhir untuk kita. Para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberikan firman Allah dengan berani. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus ini adalah kehidupannya berdampak. Ini Petrus di penjara, jemaat berdoa. Dan doanya luar biasa sampai buat tempat di mana berdoa. Mereka berdoa itu terjadi gempa, bergoncang. Nah doa orang-orang benar sangat besar kuasanya. Ini siapa yang ajarin mereka? Ya Petrus dan Yohanes. Rasul-rasul yang dipenuhi oleh Roh Kudus ini membimbing orang lain untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesimpulan firman Tuhan hari ini, orang yang dikuasai roh tulus hati, sama seperti Daud tadi. Orang biasa menjadi luar biasa. Seorang anak gembala, anak bungsu lagi yang tidak diperhitungkan. Nah ini kemudian Tuhan menyertai dia dan bukan berhenti sampai di situ, tapi dia menjadi raja. Dan dari keturunannya yang namanya Yesus Kristus itu juga raja segala raja. Makanya dikenal sebagai pengikut Yesus, berarti kita juga pengikut raja segala raja. Kita adalah orang-orang luar biasa. Nah begitu ada persoalan apapun, segede apapun, kita pasti takut. Tetapi andalkan Tuhan. Itu yang membuat kita bisa melewati semua. Menjadi pemberani. 2 Timotius 1 ayat 7 Pak. Ini tadi 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Allah memberikan kepada kita bukan roh penakut, bukan roh pecundang. Tapi Roh Kudus itu memberikan keberanian kepada kita untuk menghadapi tantangan. Engkau mendatangi aku dengan
tombak, lembing, dan sebagainya. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Persoalan boleh ada. Tuhan tidak suruh kita lari menghadapi tantangan itu. Tapi kita tidak sendirian bersama Tuhan. Mungkin ada yang berpikir hari ini pada minggu masalah saya lebih besar dari Goliat. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan untuk menolong kita. Nah kemudian disertai Tuhan. Lalu dikatakan apa? Selalu berhasil. Kalau kita gagal coba doa lagi. Tuhan kemarin saya gagal. Kalau boleh hari ini jangan gagal lagi. Atau besok-besok tidak gagal lagi. Kenapa? Karena engkau menyertai di dalam segala hal. Nah sebab apa? Kita mengenalkan Tuhan. Lalu menyaksikan dan mengalami mujizat Tuhan. Kuasa firman itu tadi dikatakannya ada dalam mulut kita. Kalau kita berbicara firman Tuhan itu sepatah kata pun itu mengingatkan orang. Berdampak bagi orang lain. Kalau saudara menghadapi masalah yang tadinya membuat saudara compang-camping, saudara berani hadir di gereja tiap minggu. Wah itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Kok ibu itu bapak itu masalahnya banyak tapi setianya kepada Tuhan juga heboh banget. Wah itu akan membuat orang diberkati. Lalu orang yang dipimpin oleh Roh Kudus menjadi pemberita firman yang tangguh. Petrus sampai mati disalibkan oleh karena Tuhan. Padahal tadinya penakut. Tapi Roh Kudus itu memampukan dia menjadi orang hebat. Amin saudara. Ya. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kalau hari ini karena kemurahan Tuhan kami bisa beribadah, memuji, mengagungkan Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh itu semua meninggikan nama Tuhan dan Tuhan dipermuliakan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan yang memberkati kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang kuat bukan karena hebatnya kami, karena kami tahu ada Roh Kudus yang tercurah di dalam kehidupan kami, yang memimpin kami menyertai di dalam sepanjang perjalanan hidup ini. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Domingus Naat yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pakai di dalam pelayanannya di mana-mana tempat. Sebagai dosen di Tiranus juga Tuhan memberkati dengan hikmat, pengurapan, kesehatan, kekuatan bersama dengan ibu dan anak-anak. Terima kasih buat semua saudara kami yang sudah melayani hari ini, pakai terus pelayanan mereka berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk setiap kami yang hadir. Kalau ada di antara kami yang hadir maupun yang ada di rumah, yang di dalam keadaan sakit, kami mau bawa kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjamah, memberikan pemulihan. Kalau ada di antara kami ada dalam masalah pergumulan, kami bawa kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan akan membukakan jalan bagi setiap pergumulan kehidupan kami yang berkekurangan. Tuhan juga yang akan memberkati dengan berkat yang berlimpah. Kami berdoa buat anak-anak, cucu-cucu kami di dalam sekolah mereka, mungkin pada masa-masa libur atau minggu depan mereka baru libur. Tuhan yang akan menolong, menjaga, melindungi, menyertai, berikan kekuatan, kesehatan senantiasa anak cucu kami. Mereka juga boleh berhasil, lebih daripada itu mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Biarlah Tuhan memberkati segala usaha, segala pekerjaan, diberkati dengan berkat yang berlimpah. Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami, pemerintah kami di pusat maupun daerah, berkati mereka dengan hikmat dan rasa takut akan Tuhan dalam memimpin negara ini dan ada keamanan di seluruh Indonesia ini. Tuhan, kami serahkan sebentar perjalanan kami pulang, sertai kami, sampaikan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Tuhan yang mengasihi hidup kami, dan kami sungguh meyakini dengan iman setiap kami yang hadir dan yang ada di rumah yang sedang ibadah online, kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua mulai saat siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati.